Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek database, proyek akhir UAS pada mata kuliah database. Nah, dari kelompok 7 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Nur Fatihah dengan NIM 410, 1420, 177, dan teman saya, Anik Damayanti dengan NIM 410, 1420, 173, terus Naili, next. NIM 41014 dengan NIM 41014201855. Kami terdiri dari 3 anggota, membuat proyek database yang berjudul tentang sistem informasi sekolah berbasis web. Nah, sistem informasi sekolah berbasis web ini kita menggunakan aplikasi MySQL sama PHP MyAdmin. Nah, untuk pembuatan aplikasi tersendiri yaitu kita pertama membuat ID database sekolah dengan menggunakan subtle text atau index, menggunakan menggunakan file database. Bentar, aku mau stop share dulu, mau buka yang index. File kelihatan nggak, Nay? Udah. Ini kelihatannya apa? Yang indeks belum? Belum, masih tampilan Windows. Udah keluar. Belum. Masih yang dashboard, IMG, web placer, dan lain-lain. Bentar. Udah keluar. Loading sebentar. Udah. Nah, ini adalah data dari database yang membuat kita untuk aplikasi. Ini adalah codingan untuk membuat aplikasinya terlebih dahulu. Dengan yang pertama kita menggunakan PHP MyAdmin SQL DAM dengan versi 5.2 Nah, pertama kita itu membuat data menggunakan PHP MyAdmin, terus kita menggunakan set SQL mode no auto value on zero. Nah, untuk start transaksinya itu kita yang pertama ada beberapa tabel di sini. Nah, kita membuat data codingnya dari subtle text ini menggunakan index. Ini nanti kita simpan di folder XMMP-nya MyAdmin. Jadi ini adalah langkah awal kita membuat aplikasi yang pertama. Nah, setelah kita membuat coding database-nya dari indeks ini, selanjutnya kita login ke PHP MyAdmin. Nah, udah kelihatan belum?
Sila ding. Ya. Nah, ini adalah tampilan pertama kita pada aplikasi, yaitu sebelumnya kita harus login sama username-nya dulu. Nah, di tampilannya nanti, tampilan awal kita ada username sama password. Nah, untuk username sama passwordnya sendiri itu admin yang akan tahu, bukan teman-teman semuanya. Jadi ini adalah privacy buat masuk ke aplikasi tersebut. Hanya orang-orang yang bisa, yang login itu hanya orang yang bisa mempunyai username sama password. Nah, di dalam aplikasi ini ada tampilan browse, struktur, SQL, short, insert, export, import, prefix, compression, dan ranges. Nah, dari beberapa tampilan di dalam aplikasi ini, kita mendapatkan beberapa tabel. Nah, ini yang di samping kiri ini adalah beberapa tabel yang kita buat menggunakan database yang coding di indeks sampel teks tadi ya. Nah, yang ya ini beberapa tabel yang akan dijelaskan oleh Nelly, teman saya. Silakan. Eh, yang pertama ada tabel akses menu. Di dalamnya itu terdapat ID akses menu, role ID, dan menu ID. Kemudian selanjutnya ada tabel agenda. Di dalam tabel agenda itu terdapat ID agenda, kemudian agenda nama, kritit AT, agenda mulai, agenda selesai, agenda waktu, agenda deskripsi, agenda tempat, agenda keterangan, kemudian agenda autor. Dan selanjutnya ada tabel balasan. Nah, di dalamnya itu terdapat ID balasan, balasan nama, balasan isi, komentar ID, kritit AT. Kemudian selanjutnya ada tabel blok. Di dalamnya itu terdapat ID blok, blok slug, blok author, blok title, blok isi, blok IMG, blok tam, blok AT, blok kategori ID. Dan selanjutnya ada tabel file. Di dalam tabel file itu terdapat ID file, file slug file, title, file name, file all, file AT, file kritit AT, user ID, file kategori ID. Kemudian selanjutnya ada tabel jurusan. Terdapat ID jurusan, nama lain jurusan, deskripsi jurusan, IMG jurusan, kategori jurusan ID. Selanjutnya ada tabel kategori blok. Di dalamnya terdapat ID kategori blok sama nama kategori. Dan selanjutnya ada tabel kategori file. Di dalamnya terdapat ID kategori file dan kategori nama. Dan selanjutnya ada tabel kategori jurusan. Terdapat ID kategori jurusan dan nama kategori jurusan. Kemudian selanjutnya ada tabel komentar. Dalam tabel komentar itu terdapat ID komentar, blok ID, komentar nama, kritit AT, dan komentar isi. Dan selanjutnya ada tabel menu. Tabel menu terdapat ID menu dan menu. Kemudian selanjutnya ada tabel nav home. Di dalamnya terdapat ID nav, title, URL, is active. Kemudian selanjutnya ada tabel pengumuman.
Di dalamnya terdapat ID pengumuman, pengumuman nama, kredit atep, dan pengumuman deskripsi. Kemudian selanjutnya ada tabel pesan. Terdapat ID pesan, nama, email, isi, status pesan, dan kredit ID. Kemudian selanjutnya ada tabel role. Di dalamnya terdapat ID role dan role. Dan selanjutnya ada tabel user. Nah, di dalamnya terdapat ID user, username, email, password, dan profil image. Dan selanjutnya ada tabel user menu. Terdapat ID user menu title, user menu icon, user menu URL, user menu is active, dan user menu ID. Dan selanjutnya ada tabel user token. Terdapat ID user token, token, dan email. Nah, baik dari penjelasan teman saya tadi yang beberapa tabel itu terdapat beberapa menu yang ada di dalamnya. Nah, kita masuk ke menu yang pertama di dalam aplikasi yaitu tentang menu informasi. Nah, menu informasi itu terdapat dari ID judul keterangan gambar di mana profil nanti kita ada judul dalam aplikasi, judulnya apa gitu. Misal kayak ini DB sekolah, database sekolah gitu, terus keterangannya sekolah ini berada di daerah mana, terus kita ada gambar juga dan update created by dari setiap update per waktu. Nah, di sekolah ini juga ada eh, kategori jurusan. Nah, ini adalah tabel kategori jurusan yang dimana tadi sudah dijelaskan Nelly. Di tabel kategori jurusan yaitu ada ID kategori jurusan serta nama kategori jurusan. Nah, ini ada dua misal nih ya, di aplikasi ini ada dua kategori jurusan di mana jurusannya yaitu ilmu komputer serta pendidikan. Nah, ini itu termasuk jurusan berarti ini itu apa ya? Dua jurusan ini termasuk dalam tabel kategori jurusan. Nah, dua jurusan ini juga bisa diperlebar lagi dari eh, dari beberapa jurusan gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ini. Yang tadi termasuk dalam tabel kategori jurusan dan yang ini termasuk dalam tabel jurusan. Kategori sama tabel jurusannya itu berbeda. Berarti tadi ada kategori pendidikan sama apa tadi? Ilmu komputer. Nah, ini adalah jurusannya. Termasuk dalam jurusan pendidikan matematika, sistem informasi, teknik informatika gitu. Nah, untuk tampilan awal dalam aplikasi eh, nanti webnya yaitu ada kategori blog di mana blog ini nanti terdiri dari beberapa kategori di mana yang pertama pendidikan, yang kedua sejarah, yang ketiga teknologi, yang keempat olahraga, yang kelima hiburan. Nah, kategori blog pendidikan yaitu misal prestasi-prestasi dari tingkat siswa, dari tingkat kelas 1 maaf kelas 10 kelas 11 12 gitu. Nah, untuk sejarah ini bisa diisi dengan sejarah berdirinya sekolah. Terus yang ketiga yaitu teknologi. Di sekolah itu fasilitasnya apa saja gitu. Terus yang empat olahraga. Nanti ini isinya apa ya? Ekstrakurikuler sama kayak hiburan juga. Nah, dari beberapa tabel juga itu tadi yang pertama yang paling penting yaitu tabel user. Tabel user menu. Nah, pertama, nanti ada tampilan dashboard.
yang kedua user, yang ketiga jurusan, dashboard guru, terus ada tulisan agenda sama blognya, serta pengumuman. Nah, untuk dashboard sendiri itu biasanya dipegang admin. Nah, admin itu mempunyai kata mempunyai username sama passwordnya untuk bisa login ke menu tersebut. Nah, user ini bisa dibuatkan oleh admin juga. Nah, dari dashboard tadi itu ada dashboard guru, nanti juga ada dashboard siswa. Di dalam dashboardnya tadi ada tulisan agenda, blog, pengumuman, jurusan, serta profil yang pertama. Nah, untuk beberapa menu ini biasanya disatukan di dalam satu dashboard. Misal, kayak agenda, blog, terus pengumuman, jurusan, sama profil sekolah itu termasuk dalam dashboard sekolah. Nah, untuk kayak nama, eh, guru apa, tanggal lahir, alamat, atau sebagainya itu termasuk dashboard guru dan siswa. Nah, selanjutnya yaitu tentang, bentar. Nah, ini tadi yaitu menu. Di dalam menu tadi kan sebelumnya ada dashboard, dashboard guru, dashboard admin, dashboard sekolah, dashboard siswa. Nah, nanti admin itu memberikan username sama password kepada guru dan siswa untuk bisa masuk ke dalam user atau masuk ke dalam menu yang telah disediakan oleh sekolah. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tabel dari kita, dari kelompok kita yang dimana nanti masuk apa ya, ke dalam aplikasi tersebut. Udah mau stop share dulu. Google. Nah, baik teman-teman, eh, mungkin dari kelompok kami untuk penjelasan dari apa ya, database-nya kita, pembuatan database-nya dari mulai dari sistem informasi sampai tabel user token itu sudah ter sudah tercatat dalam PHP Admin. Nah, tinggal login nanti kita pakai username sama passwordnya. Mungkin dari kelompok kami itu saja. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.